Jadi kapulaga itu di China awal-awal COVID harganya melonjak gila-gilaan. Sampai pernah di pasar spot, karena di China tuh komoditi-komoditi kayak gitu mereka ada indeks harganya. Itu nyentuh harga sekitar 900.000 per kilo. Di sini waktu itu berapa? Di Indonesia itu harga kapulaga cuma di angka 75.000. Gila deh. Tapi tantangannya adalah begini, karena gua baru nyemplung ke situ, akhirnya gua kena beberapa lobang lah intinya gitu. Jadi kayak Ada orang bilang gue punya barang nih. betul, ada orang bilang gue punya barang gue bagus apa segala macam begitu. Itu iya aja lah. Iya betul. Begitu gue beli ternyata ya ini yang baru gue tahu, kayak rempah-rempah gitu, barang-barang kecil gitu tingkat susutnya tinggi, bro. Bener. Tingkat susutnya tinggi. Oh, susut banyak tuh. Wah, susut banyak. Beli air lo ya. Beli air. Sampai gue pernah kena tipu supplier begini. Gue beli 1 ton, begitu gue buka barangnya di gudang, bukan cuma susut, isinya pasir batu. Oke, sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa, sebenarnya ternyata tetangga setelah ngobrol-ngobrol. Tinggal lu di dekat sini ya? Ya deket sini. Boleh dong perkenalkan namanya, karena sebelumnya gue udah dengar cerita lo menarik, tapi boleh nih buat teman-teman yang nonton. Oke, nama gue Michael. Gue diundang nih sama Ko Julio ya. Umur berapa? Umur gue udah lumayan tua sih, 34. Oh iya? Iya. Nggak kelihatan ya? Nge- Gila loh, gue kira tuan gue. Iya, jadi gua sekarang menggeluti ekspor ya. Ekspor udah sekitar 3 tahun dari awal-awal COVID tuh, tahun 2020. 2021, 2022 sampai sekarang. Tapi beda-beda nih, bro, gitu. Maksudnya yang beda-beda tuh produknya. Komoditinya. Tapi gua memang mainnya di kayak semacam rempah-rempah, buah-buahan kayak gitu. Itu dari pertama lu udah rempah-rempah buah-buahan apa dari Nggak, dari pertama gua fokusnya sebetulnya gua nyoba-nyoba tuh di rempah-rempah. Jadi gini, awal-awal COVID itu ada nama rempah-rempah kardemom atau kapulaga putih. Jadi kapulaga itu di China awal-awal COVID harganya melonjak gila-gilaan. Sampai pernah di pasar spot, karena di China tuh komoditi-komoditi kayak gitu mereka ada indeks harganya. Itu nyentuh harga sekitar 900.000 per kilo. Di sini waktu itu berapa? Di Indonesia itu harga kapulaga cuma di angka 75.000. Gila deh. Begitu gua tahu berita kayak gitu, Langsung tuh cari kapulaga. gua cari kapulaga, gua mulai coba supply ke eksportir dulu, dan memang lumayan karena disparitas harganya lumayan tinggi, jadi margin profitnya lumayan. Tapi tantangannya adalah begini, karena gua baru nyemplung ke situ, akhirnya gua kena beberapa lobang lah intinya gitu. Jadi kayak Ada orang bilang gue punya barang nih. betul, ada orang bilang gue punya barang gue bagus apa segala macam begitu. Itu iya aja lah. Iya betul. Begitu gue beli ternyata ya ini yang baru gue tahu, kayak rempah-rempah gitu, barang-barang kecil gitu tingkat susutnya tinggi, bro. Bener. Tingkat susutnya tinggi. Oh, susut banyak tuh. Wah, susut banyak. Beli air lo ya. Beli air. Sampai gue pernah kena tipu supplier begini. Gue beli 1 ton, begitu gue buka barangnya di gudang, bukan cuma susut, isinya pasir batu. Aduh. Dari 1 ton tuh 150 kilonya pasir batu gitu. Ya, lo bayangin aja kalau gue beli 5 ton kan 500 kilo, setengah ton. Bener, belum lagi susutnya. Belum lagi susutnya karena moisture-nya itu berubah kan gitu. Nah itulah pokoknya. Nah terus gua nggak begitu lama ya main rempah-rempah, karena harga kapulaga tuh berangsur-angsur turun. Penyebab utamanya adalah di China kan total lockdown. Sementara kapulaga itu dulunya sebelum jadi obat, jadi ternyata di China dipercaya kapulaga tuh bisa menyembuhkan simptomnya COVID. Gitu. Makanya harganya gila-gila. Betul, harga gila-gilaan. Sebelum jadi obat dia tuh untuk makanan Chinese hotpot gitu loh, bro. Yang kayak malas sup dia pakai kapulaga. Nah, begitu total lockdown harga kapulaga rontok karena kan nggak ada demand-nya lagi kan, nggak ada demand-nya lagi. Supply-nya sementara dari Indonesia tuh lumayan tinggi, apalagi ada beberapa perusahaan China yang gua tahu dia langsung buka lahan sendiri di sini gitu. Karena mereka tahu harga kapulaga tuh aslinya nggak begitu mahal. Jadi mereka mau makan sendiri lah ya. Betul gitu. Kalau yang gue pelajari adalah kalau perusahaan-perusahaan China itu begitu dia tahu barang yang dia beli dari satu negara itu ternyata murah, mereka akan langsung datang ke sumber. Betul. Ngapain mereka beli dari impor? Betul lah. Jadi akhirnya sekarang kalau orang mau ekspor kayak kapulaga gitu, margin profitnya tuh tipis gitu. Karena mereka udah ngatur harganya ya. Betul, mereka udah ngatur harga sendiri gitu. Sekarang harga kapulaga di China itu untuk pasar retail di harga indeksnya tuh cuma di 85.000. Di sini? Di sini seingat gua 2 bulan lalu harganya sekitar 65.000. Ya tapi kan belum izin, susut, bla bla bla. Belum susutnya apa segala macem, ya bisnis modelnya emang menurut gua udah nggak bagus. Iya.
Maksudnya bahaya karena kalau misalnya kita bicara soal susut lagi musim hujan moisture tinggi beli susut 10%. Bener, nah itu dia. 65.000 nambah 6.500. Nambah 6.500 ya. Lu bayangin waktu gua beli ketipu 500 kilo itu, waktu itu gua beli harga di 150.000 per kilonya. Iya, Udah berat. berapa kan? Tapi habis itu dari Kapulaga lo akhirnya main ke Kapulaga terus gua ketemu temen gua, dia eksportir plywood. Plywood, karena kebutuhan plywood tuh besar ya. Kayu lapis itu kebutuhannya besar, apalagi di negara-negara yang tingkat industrialisasinya tinggi gitu. Apalagi mereka sedang bangun kayak Timur Tengah, Afrika Utara, terus China, itu tinggi permintaannya. Bahkan kata temen gua ada satu buyer, ini buyernya trader masih dari Singapura. Dia sebulannya minta 200 kontainer gitu loh. Sekali shipment dalam plywood gitu. Gua coba-coba waktu itu ikut sama dia, gua ekspor lah plywood percobaan 5 kontainer ke Thailand gitu. Tapi trader Singapura gitu. Dan memang plywood sih sebetulnya menurut gua sangat menjanjikan ya, apalagi di Indonesia kayunya melimpah ya. Kayu albasia itu atau kayu jabon ya orang nyebutnya dan lain-lain tuh memang Itu di mana daerah Gresik? Nggak, di daerah Tasik. Oh, Tasik. Di daerah Tasik. Jadi karena kita trader, kita ngambilnya juga dari perusahaan-perusahaan kayu kan, dari Tapi mereka sebelumnya perusahaannya nggak ngekspor ya? kenapa? Perusahaan yang lo ambil nggak ngekspor sebelumnya? Dia ngekspor juga. Nah, ini memang agak-agak tricky juga nih. Kalau kita dapet PO dari luar negeri nih, kita kasih spek itu ke perusahaan kayu itu, mereka nggak perlu ngeliat ukuran, ngeliat lem yang dipakai aja mereka udah tahu itu spek ekspor kan. Gitu. Dan kadang beberapa perusahaan kayu itu kalau tahu kita mau ekspor, Harganya langsung dinaikin karena kita nanti akan diset hanya sebagai brokernya dia. Gitu. Betul. Sekali dua kali bisa, selebihnya dia diambil. sendiri. Ya, itu juga paling 1%. Ya, itu dia gitu. Nah, ini ada cerita menarik juga. Gue waktu itu dapat PO bungkil sawit kan, waktu itu bungkil sawit lagi rame banget ya karena harga jagung kan lagi mahal-mahalnya itu kan untuk pakan ternak. Thailand ya? Ke China. Karena gue nyari barang ini sebenarnya agak tricky juga kayak rempah-rempah gitu. Akhirnya gue hubungilah salah satu perusahaan besar lah di kelapa sawit ini. Gua tanya dia punya barang apa enggak, dia bilang punya. Tapi gue langsung ditawarin lagi, Pak, kalau mau jadi broker kita aja gitu. Nanti kita kasih commission fee itu $0,5 per ton. Wah, dalam hati gue capek juga kerja kayak gini. Maksudnya kalau gue jalanin sendiri itu mungkin lebih dari let's say hampir $100 per metric ton yang gue bisa dapat gitu loh. Kalau gue jalanin sendiri semua ya. Kalau enggak kan lu cuma dapat berapa? 0,5%? $0,5 per metric ton. Kalau 1.000 ton tadinya misalnya gue bisa dapat $50.000 misalnya. Gue cuma dapat $500 gitu. Karena memang target marketnya mereka yang sekali PO 100.000 ton atau bener, makanya sebenarnya di posisi ini, maksudnya di posisi kita kalau bisnis kayak gini ya harus jago cari supplier ya. Betul, kita harus jago cari supplier juga. Sebenarnya supplier tuh yang tipikal yang kayak gitu, maksudnya untuk yang main di industri itu sebenarnya tuh banyaknya minta ampun. Cuma kadang-kadang nggak ketemu aja. Benar, kadang-kadang nggak ketemu dan memang banyak calo ya, gue bilang ya. Benar, yang kita jadi bingung sebenarnya nih orang punya barang atau punya akses doang gitu. Punya akses doang. Nanti dari si A datang lagi si B, si C gitu. Jadi harganya udah berlipat-lipat tuh gitu. Makanya sampai akhirnya lu dari situ udah nggak mainin itu tuh ya. Lu udah kayak oke, gue udah nggak main. Jadi begitu gue lihat ya mirip-mirip dengan rempah-rempah nih, kayak bungkil sawit juga agak-agak tricky kalau kita kejeblos karena itu kan kita mainnya di spek ya, kuncinya di spek ya, protein, fat, moisture, terus ada impuritiesnya juga. Jadi ada temen gua pernah main juga, dia beli waktu dikasih COE-nya itu proteinnya 14% bro. Begitu dikirim ke China, dicek di sana, nggak nyampe. Cuma 1% proteinnya gitu. Wah, ngamuk dong. Nggak dibayar gitu. Wah, itu habis. Makanya itu tricky banget sih di kita tuh kayak gitu. Makanya benar-benar ya kunciannya memang salah satunya di supply. Betul, dan memang kalau kayak bungkil sawit tuh kan dia bentuknya kayak tepung ya, kita nggak bisa ngelihat kasat mata, mesti di lab gitu. Tapi kalau kayak plywood, kayak buah kan bisa dilihat ya. Bisa dilihat gitu. Secara kualitas dari luar bisa kelihatan gitu. Sampai akhirnya dari situ lu memutuskan langsung ke buah. Buah tuh karena gini, kalau sekarang karena kita ngelihat Google aja udah banyak ya, gue karena sering gini, Europe's fruit importers gitu, apalagi di Europe. Kan keluar tuh perusahaannya tuh. Betul, keluar tuh. Itu tinggal gue telepon aja gitu. Telepon ya kita kayak marketing kartu kredit atau apalah, kita telepon. Ini gue punya produk nih. Ini gue punya produk nih, manggis, buah naga, salak segala macam. Oh ya udah kirimin price listnya atau apa. Nah akhirnya gue dapat beberapa buyer dari awal-awal dari Timur Tengah tuh.
mereka minta manggis 1 ton. Gue sama temen gue kita jalanin. Lu nyarinya manggis mana? Manggis Sukabumi? Gua kemarin dapetnya manggis dari Tasik juga. Tasik. Jawa Barat, karena pada waktu itu produksi Jawa Barat yang lagi bagus gitu. Produksi Sumatera lagi jelek karena curah hujan lumayan tinggi. Ya gitu-gitu aja terus. Gitu aja, manggis tuh gitu. Begitu curah hujan tinggi, kualitas buah pasti kurang bagus gitu kan. Getahnya masuk ke dalam jadi pahit gitu. Nah, kirim ke Dubai waktu itu 1 ton kita percobaan. Dubai, Middle East nih juga marketnya agak-agak eksentrik juga. Mereka minta packagingnya individual per 1 kilo. Jadi Dia udah mau langsung lempar retail. betul, dia Dia nggak mau retail, nggak mau gitu. nge-repack lagi. Bener. Dan tapi itu tantangannya adalah begitu kita packaging individual itu kan butuh waktu. Jadi di gudang tuh Iya, barang numpuk lama. bener. Terus yang kedua mereka diminta plastik wrap gitu. Itu kan jadi lembab, bro, gitu. Bener, masa hidupnya si manggis jadi kurang ya. Jadi kurang, udah gitu sampai sana jamuran gitu. Udah gitu kalau udah terlalu mateng nih, manggis itu jadi keras kayak batu gitu. Akhirnya dari 1 ton yang rusak tuh sekitar 400 kilo. Dari Jadi 400 kilo. Itu lu rugi nggak itu? Enggak sih, alhamdulillah sih si buyernya ini ya, mereka mau bayar full akhirnya karena mereka tahu sebetulnya ada beberapa kesalahan mereka yang mereka nggak inform ke kita gitu. Ya udah akhirnya mereka bayar full untuk itu. Selebihnya ya itu jadi pelajaran kita banget gitu. Memang pasar Middle East tuh kalau dari sisi harga mereka masih oke, masih berani. Tapi dari permintaannya tuh kadang-kadang yang ribet gitu. Gue waktu di Dubai kemarin ya, ada salah satu supermarket. Gue nggak tahu ya di Dubai ya, lu nggak tahu masih apa namanya kecap sama mereka atau enggak. Jadi mereka punya asosiasi importir, di mana mereka nih ngomong sama seluruh importir di Dubai. Kalau kita beli barang dari Indo, kita ngomong kirim dulu 15 hari baru bayar. Oh ya, ada beberapa buyer Dubai yang kayak gitu, tapi gua menghindari Yang kayak gitu-gitu ya? yang kayak gitu. Karena habis itu didiskon bro sama dia. Ini barangnya nih. Bener. Ini barangnya Bahkan nih. ada beberapa supplier teman-teman eksportir juga yang supply ke Dubai. Itu difotoin barang lu rusak nih atau apa. Tapi ternyata bukan barang dia. Betul. Itu kadang-kadang mau foto siapa. Bener. Dia cuma mau minta diskon doang kan. Bener. Tapi di sini sebetulnya ITPC itu sangat membantu gitu. Bener, karena lu minta ITPC, lu tolong cekin barang. Benar, tolong cekin buyer gue sama barang gue gitu. Akhirnya teman-teman eksportir yang ngandelin ITPC semua sih jadi gitu. Itu, atau salah satunya kemarin gue juga sempat, karena kan ITPC kan orangnya terbatas di luar negeri ya bro ya. Betul. Sampai akhirnya gue kemarin kumpulin orang-orang Indo di Dubai, kita ngedukasi mereka kalau misalnya nanti ada barang nyampe, mereka jadi QC. Oh gitu. Jadi kita bikin another ITPC sebenarnya waktu itu. Tapi ya, bagi lagi orang-orang Indonesia kan punya kerjaan bro. Benar. Bukan orang yang nganggur. Jadi gue pikir kayak aduh susah juga sih. Tapi ya salah satu konsep ya sebenarnya itu juga. Nanti mungkin kita bisa bahas. Tapi setelah itu dari lu manggis, lu tetap berkecimpung di buah terus lu tinggal gonta-ganti Ya, buahnya. gua gini. Jadi karena gue fokusnya tuh pengiriman melalui udara ya. Gue nggak pernah ngirim lewat laut karena menurut gua apalagi buah manggis nih sensitif banget, potensi resiko untuk failnya tuh gede kalau lewat kontainer. Apalagi dulu sekontainer kan berapa belas ton, masa mati semua. Gitu, makanya gua ya udah lewat udara, yang penting rutin gitu kan. Kecil mungkin udara tuh 1 ton tapi rutin oke lah gitu. Ternyata di Eropa Barat manggis itu nggak sepopuler buah naga gitu. Ya oke lah manggis populer, tapi permintaan buah naga nih lumayan tinggi gitu. Nah akhirnya gue coba main buah naga dan surprisingly buah naga buahnya kuat banget loh. Kuat banget, termasuk buah yang Dia berapa lama tahannya? kalau tingkat biasanya gue ngirim tingkat kemadan 80% ya. Itu Berarti lu pasca panen? iya, jadi gue minta ke supplier gue tolong kirimin yang 80% matang gitu. Yang masih ada hijau-hijaunya, buah naga merah. Biar matang di jalan ya? Biar matang, bahkan nggak matang di jalan. Matangnya nanti sekitar 3 hari lagi baru matang di Eropa, gitu. Karena tipikal pembeli gue yang di Eropa Barat ini kayak Prancis, kayak di Jerman itu, mereka biasanya dijual untuk di kayak pasar-pasar pagi gitu loh. Jadi enggak yang langsung masuk retail, enggak gitu. Tapi kalau gitu ya, berarti waktu lu bilang misalnya 80% matang, buah kan sebenarnya ngumpulinnya susah. Lu ngumpulin kalau dari sisi apa namanya? Dari sisi lu purchase barang lah dari petani gitu kan. Berarti posisi di sini lu nggak beli dari petani ya? Gua belinya ke kita bilang pengepul ya atau tengkulak bahasanya, karena gini. Tapi tengkulaknya yang baik ya, maksudnya masuk akal harganya. Benar. Karena memang kalau di masyarakat kita nih, gue baru pelajari juga, tengkulak nih udah bagian dari struktur sosial. Betul, dan tengkulak itu tidak bisa dihilangkan. Betul, nggak bisa gitu. Karena kadang gini, antara petani dengan tengkulak mereka saudaraan gitu. Bener. Mereka saudaraan, jadi si petani butuh duit, tengkulak nyediain duit gitu. Betul. Bahkan di saat-saat krisis ya, kayak misalnya
anak sekolah Bener, atau dia panjar dulu. istri sakit, benar gitu. Jadi kalau gue langsung approach petani, mereka nggak mau gitu. Bener, dan juga kalau misalnya tidak ada pengepul, sebenarnya barang petani kan setiap hari kan beda-beda deh. Benar. Ada setot, siapa yang mau nerima? Benar. Nah, berarti kalau si pengepul ini, itu kan mereka kadang-kadang ada yang tipikalnya, lu bayar dulu. Benar, iya. Udah gitu nanti dia baru kirim lu barang. Benar. Atau dia siapin barang lu baru lu bayar. Nah, lu yang mana? Gue bayar dulu. Gue biasa, karena gini, kalau pertama gue bayar setengah. Kalau barang udah difotoin sama dia, baru mau dikirim gue bayar gitu. Nah sekarang kalau karena udah percaya, ya gue bayar dulu ke mereka gitu loh. Iya bener sih. Soalnya kalau misalnya enggak, kadang-kadang mereka ini ya, kalau kita nggak mau bayar, kadang-kadang mereka jual ke orang lain nih. Betul, itu dia. Tapi kalau untuk supply buah naga sih, sejauh ini gue nggak mengalami kesulitan gitu. Karena di Jawa Timur sendiri kan sekarang di Banyuwangi ya, kita spesifik di Banyuwangi itu sentra buah naga gitu. Nggak mengalami kesulitan sama sekali. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau misalnya banyak nih teman-teman yang pengen belajar misalnya ekspor buah bla bla bla. Kan ekspor bisa nih tanpa modal. Kalau misalnya barangnya, kalau dia tuh yang partner kita pabrik misalnya suruh bayar DP dulu. Nah lu DP dulu nggak bayar? Beberapa buyer gua yang di Timur Tengah sama di Eropa Barat, mereka ngasih DP dulu. Di transfer TT lah kita nyebutnya ya, TT dulu, DP, terus baru habis itu gua kirim besoknya atau lusanya gua kirim. Jadi gini, dan enaknya kalau lewat udara, gua nggak tahu kalau lewat laut ya. Dari freight forwarder kita dapat tempo sekitar 30 sampai 45 hari gitu. Jadi let's say buyer kita yang udah valid ya, udah terpercaya pun bayarnya setelah barang sampai kita nggak worry gitu, karena bayarnya kita ke mana, ke freight forwarder Dia mundur ya? diundur gitu. Tapi kalau misalnya kayak contohnya lu kan bayar 50% ke si pengepul, terus begitu 50% pas barangnya udah full gitu ya. Iya, iya. Nah, si buyer bayar lu 50% saja pas udah kirim apa pas? Sebelum kirim. Kalau buyer gua minta sebelum kirim. Tapi ada satu buyer yang memang misalnya gua percaya, ya udah nanti bayarnya setelah gua kirim barang aja, itu nggak masalah. Tapi ekspor tanpa modal tuh bisa sebetulnya. Iya, lu DP dari 50%, lu bayar 50, pas udah full barangnya lu minta lagi 50 kan? Betul. Istilahnya begini, kita beli buah tuh pakai uang mereka gitu. Uangnya si buyer kan? Betul, uangnya si buyer. Kita ya cuma jadi tukang beliin aja lah gitu. Bener, lu titip gua 50% lu gua bayarin gitu. Betul. Makanya di sini fungsi komunikasi lu harus baik dan harus terpercaya ya. Bener. Ya selain itu kita harus punya ikatan personal lah sama si buyer ini. Jadi jangan sampai cuma kayak email-emailan atau apa. Kalau bisa ya misalnya dia datang ke Indonesia kita temuin gitu, apa segala macam gitu. Tapi lu nggak takut gitu kalau misalnya barangnya udah di pengepul, terus kalau lu nggak bayar cepet-cepet barangnya dijual ke orang lain? Kan pengepul tipikalnya banyak kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Di beberapa komoditas memang seperti itu. Tapi sejauh ini kalau di buah naga sih enggak. Karena supply-nya itu melimpah. Dia setiap hari panen. Bener, makanya ini mungkin salah satu tips and trick ya. Jadi kalau teman-teman yang mau main di barang-barang seperti ini harus cari barang yang oversupply ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia mau jual, si pengepul juga, aduh gue mau jual kemana ya gitu, gue punya barang gitu juga. Iya. Kecuali barangnya seksi. Kalau barangnya seksi, benar. lu bayar nggak nih? Kalau nggak bayar nggak dia mau ngebayar kan gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu sendiri sekarang buah naga lu pengiriman udah lumayan rutin. Lumayan rutin. Kemarin sih berhenti dari Desember sampai Februari karena gini, memang kalau ekspor itu kita bicara tentang situasi ekonomi juga, bro, gitu. Begitu misalnya kayak di Eropa ada isu-isu resesi atau apa, tingkat konsumsi mereka kan agak menurun tuh. Mereka kayak ngecengin ikat pinggang atau apa gitu. Akhirnya purchase mereka ke... Betul. Jadi permintaan mereka agak apalagi buah tropis nih kan sebenarnya buat Musim mereka juga ya? satu yang eksotik kan gitu. Karena mahal di sana buah tropis nih mahal gitu. Jadi ya substitusinya banyak gitu. Buah-buahan Eropa kayak jeruk apa segala macam masih keluar ada. lagi. Keluar lagi. Tapi lu kalau buah sendiri berarti main apa aja? Misalnya Manggis, buah naga, salak. salak. Gue fokus di itu. Salak lu juga udah jalan? Salak gue udah jalan. Kemana? Sama ke Eropa Barat juga. Sama ke Timur Tengah juga. Salak ya? Salak. Salak kan barang eksotis ya? Salak barang eksotis. Salak Mahal dong? Sebenarnya dari 3 buah itu paling murah salak sih. Oh. Paling murah salak. Tapi memang salak salah satu barang yang kuat juga ya. Lama dia tahan masa hidupnya lama kan? Masa hidupnya lama. Paling sensitif pokoknya manggis deh. Ya lu manggis dari panen sampai kirim paling cuma tahan, maksudnya sampai dia keras nggak enak tuh juga Kalau ya? betul, kalau penanganan pasca panennya jelek, nggak dikasih lapisan wax atau apa, kurang dari 7 hari bahkan gitu. Iya, makanya kalau misalnya lu kirim, terus apalagi kendala, lu pernah nggak ngalamin kendala si pesawatnya delay, pesawatnya nggak jadi terbang? Pernah. Jadi Kan lu udah makan 1 hari. bener. Dak dikduk. Pesawat delay
terus diganti pakai pesawat kargo. Kalau pesawat kargo kan harus nunggu muatannya full semua tuh baru jalan. Jadi dibandingkan dengan connecting pakai airlines yang passenger gitu. Misalnya Turkish mereka punya yang passenger juga tapi ada Turkish Cargo-nya juga. Wah, kalau pakai Turkish Cargo tuh transitnya bisa 2 hari gitu. Ini lama ya? Lama, lumayan lama gitu. Makanya lu mesti nyarinya yang ini ya, meskipun transit tapi berapa jam dia langsung terbang Betul, lagi. betul. Nah, kadang kita juga suka kegoda begini. Ada yang jauh lebih murah nih gitu. Salah satu maskapai ini murah, cuma transit di negaranya dia 1 hari lewat gitu. Nah, itu hati-hati gitu karena kita kan main barang yang perishable kan, gitu. Sekalinya busuk nggak bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk buah sendiri dari sisi sertifikasi dan lain-lain susah nggak untuk ekspor? Kalau sejauh ini negara-negara yang gua kirim mereka hanya mandatorinya fitosanitari aja sih. Dan itu mah sederhana, minta order juga beres sih. Bener. Nah, yang agak susah begitu mereka minta sertifikat GAP itu yang ya kalau GAP kan yang punya ya kebun, betul gitu kan. Kalau trader nggak bisa punya sertifikasi GAP. Kalau kayak gitu biasanya lo ambil nggak? Apa lo bilang nanti aja deh bayar? Enggak. Yang kayak gitu kalau gua belum punya sertifikasinya nggak gua ambil gitu. Maksud gua dari sekian banyak buyer kita ambil yang gampang-gampangnya aja gitu. Tapi lo ada kepikiran nggak? Maksudnya setelah lo udah jalan kayak gini, wah gua akan buka kebun sendiri atau gua buka packing house sendiri? Gua malah kepikirannya lebih jauh lagi nih gitu karena Lo mau buka retail langsung? betul, gua buka perusahaan di sana untuk jualan karena harganya tuh jauh lebih tinggi ketimbang harga kita kirim, Mbak. Gua aja ngirim. Manggis lah, kita contoh. Manggis lah gitu misalnya. Beli di sini. Beli di sini Beban, misalnya 50.000. 50.000 sekilo. Gua jual di sana masih dapat untung 25.000, 30.000 sekilo masih bisa gitu. Udah sekali jalan seton. Betul. Mereka jual di sana sekilonya 300.000, gitu. Bahkan setengah kilonya 250.000. Manggis setengah kilo kan paling cuma 2 biji, bro. Iya. Mangga misalnya di Rusia misalnya, di sini kalau lagi musim-musim memang Ini mangga apa? Indramayu. Mangga Indramayu mungkin cuma 10.000 di tingkat penjual jalanan kan. Kalau lagi musim-musim. Di Rusia itu sekilonya 300.000, 350.000. Bukan, gua nggak ngomongin mangga yang alpukat lah, mangga apa. Ini mangga biasa nih. Mangga biasa gitu loh. Dan gue juga baru tahu ternyata purchasing power parity-nya Rusia itu Tinggi. paling tinggi di antara negara-negara Eropa yang lain. Salah satu yang paling tinggi ya. Karena mereka juga penduduknya kan banyak. Betul, dan mereka banyak orang kaya di sana. Jadi ngelihat mangga 300.000 ya Biasa. mereka beli gitu. Iya, di Apalagi Eropa juga. kalau kita ngomong situasi sekarang kan mereka kena embargo buah-buahan dari Eropa Barat. Mereka kan mesti nggak mau masukin sendiri ya. Betul, mereka nyarinya sekarang ke Asia gitu. Lu buka aja lah di Dubai. Di Dubai tuh bikin PT murah. Kepikiran sih gua bener-bener kepikiran. Ntar ya abis ini kita Oh, ngobrol. benar-benar. Soalnya gue tuh akhir bulan kan gue berangkat ke Dubai. Oh gitu. Gue bikin entity di sana. Oke. Sama kayak lo. Memang harusnya kita gitu, bro. Gua terinspirasi sama kata-kata Pak Luhut ya. Begitu dia bilang di Australia atau dia bilang di beberapa forum internasional, kita ini bukan banana republic gitu. Orang nggak bisa maksa kita untuk ekspor komoditas mentah terus. Ya walaupun untuk agriculture ya kita harus ekspor buah mau diapain mentah, lagi, mau kan? diapain lagi kan. Tapi gua terinspirasi begini, kenapa kita nggak menguasai pasar sana? Betul. Gitu. Karena sepemahaman gua, buah-buahan kita kan ada juga di negara lain. Bener. Begitu kos logistik kita nggak bersaing, kita kalah. Kalah. Pasti. Dari Thailand kita udah kalah. Artinya masa depan kita, lucu ya makanya. Jadi masa depan sebuah negara di tangan yang punya pelayaran. Nah itu dia. Kan tuh. kesel ya? Oh benar. Negara superpower kalahnya gara-gara pelayaran. Karena pelayaran, apalagi kemarin pas COVID ini kan, gila loh harga logistik. Mati semua. Temen gua ngirim plywood dari Jakarta ke Maroko itu, bro. $8.000 20 feet. Gua kemarin ngirim, ada yang ikut gua nggak? Yang ke Bogor sama Pak Atong. Gua ngirim kasur. Jakarta Amerika bro. Berapa? $30.000. Gue liat gila. Itu gila tuh. Satu kontainer 500 juta, setengah miliar satu kontainer. Gue bilang untung itu kasur di press sampai kecil. Iya. Jadi yang 9 kontainer jadi sekontainer. Jadi ya udah 500 juta dibagi 9 masih oke lah, cincai 60 jutaan sekontainer. Aduh kalau enggak bro, Nangis kan. nangis. Nah akhirnya sebenarnya kenapa kalau kita ngelihat Cina superpower? Karena mereka punya 3 pelayaran besar. Betul. Yang dimana memang salah satunya itu ya semuanya dikontrol sama Cina. Benar. Apalagi dia juga ngontrol barang kan. Iya. Yang ingat kalau yang 2 tahun lalu tuh kontainer sempat langka kan. Itu udah tahu kontainer pasti di hold sama Di hold di tengah. Dia kan negaranya besar. Jadi alasan dia kontainer ada di hold semua. Terus
alasan lockdown lah apalah. Jadi semua orang akhirnya pas logistiknya skyrocketing gitu loh, bro. Itu jadi kan gue tanya teman-teman gue yang kerja di pelayaran kan, bro ini barang ini kontainer di mana? Ini kan kontainer kosong nih di seluruh dunia kosong kan. Betul. Alasannya gara-gara Biden mereka kasih insentif buat buruh. Jadi orang-orang yang buruh yang kerja di pelayaran mereka dapat 2 kali gaji, terus udah gitu mereka tinggal di rumah tetap digaji sampai akhirnya mereka nggak mau kerja di pelabuhan. Kontainer pada mandek 100 kontainer. Tapi gue berpikir gini bro, 100 kontainer kalau kita bicara mother vessel yang kapasitas misalnya 100.000 TEU atau misalnya jangan deh, misalnya 50.000 TEU. Enggak nyampe. 30.000 dikali 100 kan kurang lebih 3 juta kontainer kan. Gue berpikir, masa iya sih di dunia ini cuma 3 juta kontainer? Nggak mungkin. Pasti kan ratusan juta kan? Betul. Sisanya kemana? Tuh gue tanya temen gue yang segala macam ternyata di hold semua di Cina. Benar. Kayak gitu. Nggak dikeluarin. Jadi kalau misalnya contoh gue lagi lockdown, lu jangan ada pada transaksi lu semuanya. Iya, benar. Kontainernya gue diemin. Benar. Makanya gue berpikir salah satu caranya dari kita ngobrol, kalau kita mau gede, kita harus punya logistik independen. Bener. Logistik independen yang apa ya? Mensupport, mendukung ekosistem ekspor. Betul. Jadi contoh sekarang kita punya namanya Samudra Indonesia, tapi nggak orientasi ekspor. Meskipun ada, tapi tidak orientasi. Nggak ocean going deh. Iya. Terus misalnya contoh kayak dari sisi track, dari sisi route, segala macam, dari sisi kapal dan lain-lain, dari sisi fasilitas kontainer nggak banyak dan lain-lain. Karena kalau misalnya mereka udah jalan keluar, mereka harus bisa jalan masuk. Contoh misalnya kayak kita bicara ekspor. Gue dulu pernah beli 1 kontainer, bro. Gue tanya, ini kontainer ada sertifikatnya nggak? Ada. Ini bisa nih Pak, peruntukan kontainer internasional. Bapak bisa nih pakai prinsipal dari sini, pakai kontainer Bapak diekspor gitu ya. Terus gue bilang, iya 1 kali ekspor doang, sisanya kagak ada yang mau pakai kontainer gue di sana untuk balikin ke Indo. Bener. Gimana baliknya lagi gitu? Gue bilang, ya habis gue beli lah 50 juta gitu ya, terus kontainer gue di India. Balikin dulu. Itu kan akhirnya mesti ada bilangnya apa ya, controller di sana untuk kirim balik kan. Nah makanya di Indonesia logistiknya tuh belum sejauh itu. Makanya mereka nggak berani keluar. Tapi kalau misalnya di domestik mereka masih oke. Misalnya dari Makassar kosong nih, mereka tinggal telepon, bro pakai kontainer gue deh balikin ke Surabaya. Nah kita tuh belum sejauh itu. Tapi kalau kita udah bisa ke sana, gue yakin dari sisi harga, logistik dan lain-lain pasti support. Makanya nanti abis ini siapa tahu kita punya perusahaan logistik ya. Pelayaran ya jangan Amin. Pelayaran. Karena ya memang semakin angka logistik itu, harga logistik murah kan, pasti ekspor satu negara tuh akan sangat terbantu gitu. Karena logistik ini kayak gue contohnya, harga buah naga gue mungkin cuma $2,2 bro, $2,3 per kilo. Tapi ongkos kirim gue $5 per kilo. Kan gila gitu. Gue pernah dapat buyer dari Qatar, mereka mau beli mangga dari gue. Terus dia minta harga CIF dari Indonesia karena dia udah tahu nih harga logistik kita mahal. Gua bilang, mangga gua kasih $2 harga. Logistiknya Jakarta Doha tuh sekitar $4. Ketawa dia. Dari India tuh cuma $1,5. Karena India produsen mangga terbesar juga di dunia gitu. Eropa misalnya contohnya, dari Indonesia mau ke Eropa tuh berkisar antara 4,5 sampai $5 per kilo. Dari Afrika nih, yang sama-sama negara-negara tropis juga, Afrika Tengah nih misalnya, itu cuma $2 bro gitu. Kita mau bersaing dari mana gitu. Nah, gua sih sebenarnya kalau memang kita ya sebagai negara nih misalnya pengen meningkatkan ekspor atau merajai buah-buahan Indonesia, merajai di Eropa atau di Amerika gitu. Pemerintah sih kalau menurut gua subsidi aja deh freight gitu. Nggak usah subsidi perusahaan gitu atau nggak usah subsidi freight. Subsidi freight aja, setiap perusahaan yang mau ekspor itu disubsidi gitu, berapa dolar gitu. Karena gini, memang kelihatannya sih akan kayak bakar uang ya, pemerintah akan bakar uang, ngasih duit jutaan dolar pastinya gitu, atau ratusan bahkan miliaran dolar. Tapi begitu buah-buahan kita jadi primadona di Eropa, maksudnya orang nggak bisa tergantikan lagi sama buah-buahan kita. Iya, nanti perlahan-lahan naik, nggak masalah. Bener. Gue sih. Makanya sebenarnya itu kan dulu pernah dilakukan di Indonesia yang namanya tol laut. Dulu iya benar. Tol laut. Pak Jokowi pertama-tama tuh ya. Iya, itu kan project rugi juga, bro. Project bakar duit juga. Bakar duit, tapi harga tuh turun. Harga turun. Nah, ini kan sebenarnya mestinya dilakukan ke ekspor kan. Betul, karena kita harus lihat multiplier efeknya, bro. Bukan cuma misalnya 1 kali 2 kali gitu. 1 kali 2 kali subsidi. Mungkin orang-orang juga bahkan ngapain subsidi eksportir gitu kan. Cuma yang maksudnya masyarakat
banyak juga belum tahu, eksportir ini nggak semua perusahaan besar, bro. Karena ekspornya sama aja kayak dagang kalau menurut gue. Bener, dagang cuma keluar negeri. Cuma keluar negeri gitu. Nggak semua perusahaan besar gitu. Kita nggak ngomong konglomerat besar ya. Kita yang UMKM juga banyak kok yang pengen ekspor gitu. Cuman kan masalahnya kalau jualan lokal kan ada JNT yang harganya sekilo 8.000. Betul. Ini kan kalau sekontainer 80 juta siapa yang mau Siapa yang beli? menanggung? Betul. Iya. Gitu. Si buyer kan nggak mau ngelihat harga barang, dia kan mau ngelihat harga hasil. Betul. Harga akhir kan. Harga akhir, cost of goods-nya berapa sih gitu. Gue masih bisa jualan nggak di sana gitu. Karena sebagus apapun barang kita atau seunik apapun barang dari Kalau harganya mahal, kalau harganya mahal dan ada ya negara lain yang bisa produksi gitu. apalagi posisi negara kita kalau dilihat dari map tuh jauh kemana-mana. Jauh kemana-mana, betul. Posisinya paling bawah, paling sendirian. Paling sendirian, di tengah-tengah kan. Iya, kalau Cina, India kan dekat-dekat tuh, mereka ke Gulf country, Middle East dekat, mereka ke Eropa dekat. Betul. Ya sebenarnya menarik sih, tapi mungkin habis ini kita akan membahas banyak kali ya, kayak apa yang kita bisa kerjakan dari sisi buah dan lain-lain. Mungkin Benar. kayak gue ada beberapa hal, lu juga ada beberapa, nanti kita coba kolaborasiin ya. Tapi ini hal yang menarik supaya teman-teman juga bisa denger gitu, ini ilmu banget kayak lu buah gimana cara ngaturnya, gimana cara lu pengiriman dan lain-lain. Thank you ya Mike ya udah hadir ya. Sip. Buat Sama-sama teman-teman. nih, gue juga. Tapi yang penting abis ini kita ngobrol karena mungkin beberapa hal kita bisa langsung eksekusi. Tapi buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini, semoga bisa jadi sebuah motivasi dan pembelajaran kalau misalnya kalian yang pengen ekspor buah atau ekspor apapun itu bisa dan Bisa mungkin banget ya. Doable gitu. Doable banget ya. Gua Nggak harus perusahaan besar ya. nggak harus perusahaan besar. Gue selalu punya pandangan begini, ekspor nih bukan hal yang gampang banget sebetulnya. Ada tantangannya pasti, tapi masih doable lah. Bener. Kalau perusahaan-perusahaan lain bisa, kenapa kita enggak? Betul. Individu lain bisa, kenapa kita enggak? Karena nih basicnya yang Michael bilang juga bener, Bob ini totally basicnya dagang biasa. Basicnya dagang. Lu mau jualan ke temen lewat e-commerce sama jualan ekspor tuh sama. Sama. Ini cuma masalahnya pembeli lu bule atau siapapun yang di luar Siapapun, negeri. betul. Dan mata uangnya berbeda sama kita. Itu aja. Udah itu aja. Jadi ya take it easy, kalau kita berpikir itu doable dan bisa dikerjain, terang aja pasti bisa dikerjain. Kalau dari awal bilang kayak susah ya. Ngapain? Ya gitu. Ya, ngapain dikerjain kan Betul. gitu. Ya udahlah, kurang lebih seperti itu. Thank you ya Mike ya. Oke, sama-sama. Thank you. Thank you juga buat yang nonton. See you on the next video. Bye bye.